Shalom Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Bagaimana kabarnya, sehat? Yuk kita kembali buka kitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan ini diulang-ulang sepanjang bulan ini dengan maksud dan harapan supaya kita punya respon yang benar terhadap caranya Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Dan respon yang benar itu tentunya ditentukan oleh pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar itu tentunya ditentukan oleh hubungan yang benar. Hubungan yang benar adanya kedekatan kita dengan Tuhan kita dalam hidup kita. Sehingga kedekatan menghasilkan pengenalan, pengenalan menghasilkan satu respon yang benar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tilik respon kita bahwa apakah respon kita benar, itu berarti kalau benar berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan hari ini tema firman Tuhan kita, saya ingin fokus di ayat 31. Saya kasih judul di ruang tunggunya Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang pernah menunggu? Bayar pajak, ya, menunggu BLT, kadang desak-desakan di kantor pos, menunggu di ruang tunggu kalau itu di bandara. Bahkan kemarin ketika sudah diresmikan tol kita, banyak orang antri menunggu supaya bisa menikmati jalan tolnya, katanya masih gratis. Saya nggak tahu adakah jemaat yang sudah mencoba? Ya, boleh dicoba karena katanya masih gratis Bapak Ibu ya. Saya juga pengen cobanya ya. Tapi apa daya, kemarin hujan terus sepertinya ya. Jadi menunggu adalah sesuatu yang sering kita alami dan sering kita jalani dalam kehidupan kita, dan seringkali itu menjadi sesuatu yang membosankan. Tapi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kita tahu apa yang kita tunggu dan kita yakin dengan apa yang kita tunggu. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita tunggu, pasti membosankan, pasti tidak mengenakan. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang apa yang kita lakukan sementara kita menantikan Tuhan di ruang tunggunya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali bukanlah burung yang familiar bagi kita Indonesia, bahkan kita jarang menemukan burung Raja Wali. Ya. Tetapi burung ini menjadi burung yang berkualitas, burung yang berbeda dari burung-burung lainnya, bahkan sering disebut inilah rajanya burung. Karena gaya hidupnya, lingkungannya berbeda dari kebanyakan burung. Dan orang Kristen disamakan dengan burung Raja Wali. Kita nggak disamakan dengan burung perkutut. Orang Kristen itu hanya disamakan dengan yang saya tahu, burung Raja Wali terus burung merpati. Merpati itu adalah burung yang setia dengan pasangannya. Raja Wali adalah burung yang punya kualitas kehidupan yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda, punya lingkungan hidup yang berbeda, dan punya takdir hidup yang berbeda. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Raja Wali punya fase dalam kehidupannya di mana dia harus memutuskan apakah dia lanjut atau dia berhenti. Di dalam perjalanan kehidupannya, dia akan menemukan kondisi di mana dia akan semakin lemah, semakin tidak punya kuasa untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena paruhnya semakin membesar, semakin memanjang, sehingga terlalu berat untuk mematok pun tidak sanggup lagi. Dan sayapnya itu bulunya sudah terlalu berat sehingga untuk mengepakkannya saja sudah mulai sulit. Kakinya itu kukunya sudah semakin panjang sehingga daya cakarnya, daya cengkramnya mulai berkurang. Dan di fase itu burung Raja Wali akan punya dua pilihan. Dia akan pasrah dengan keadaan itu atau dia akan melakukan satu tindakan ekstrim dalam kehidupannya. Dia pasrah dan menerima segala sesuatu yang memberatkan hidupnya itu, atau dia berani dengan mentransformasi kehidupannya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan itu ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Raja Wali. Yang pertama, dia pasrah dengan keadaan, artinya dia menerima keadaan itu. Dia menerima paruhnya, dia menerima itu, dan akhirnya dia menyerah. Karena memang kondisi itu membuat dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan.
Keadaan tubuh yang seperti itu membuat dia tidak mampu melanjutkan hidupnya. Artinya dia memutuskan berhenti, dia memutuskan sudah selesai dengan kehidupan. Atau yang kedua, itu biasanya di usia 40 tahun Bapak Ibu. Dia mau selesai di usia 40 tahun, atau dia mau lanjut sampai usia 70 tahun. Raja Wali adalah binatang yang punya usia sampai 70 tahun. Tetapi untuk sampai 70 tahun dia akan melewati yang fase di 40 tahun. Atau dia melakukan tindakan ekstrim. Yang kedua, mengambil keputusan yang ekstrim dalam kehidupannya. Apa keputusan yang ekstrim dan itulah kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, dia akan mencari tempat yang tinggi, yang tenang, di mana dia bisa fokus dengan dirinya dan Tuhan. Dirinya untuk mengubah kehidupannya. Artinya Bapak Ibu, dia keluar dari zona kenyamanannya, dia keluar dari rutinitasnya, dia mengambil waktu, dia mengambil satu sikap kehidupan di mana dia naik ke gunung yang tinggi, di sana dia mengalami kesepian. Dan di sana dia memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, ada kalanya dalam kehidupan ini kita diizinkan Tuhan ada dalam suasana kesepian, di mana kita kurang diperhatikan, di mana kita mungkin tidak dipedulikan, di mana kita kurang mengalami banyak hal, ya. Terkadang Tuhan memakai kesunyian itu untuk membuat kita dekat dengan Dia. Bapak Ibu saudara kasih, Raja Wali memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi. Terkadang Tuhan juga ingin kita seperti itu. Jangan mengeluh ketika kita kurang diperhatikan. Jangan mengeluh ketika mungkin kondisi kita tidak dijangkau atau tidak diperhatikan oleh banyak orang. Ya, kita mungkin merasa kok hidupku seperti ini, kok sepertinya tidak ada yang mengerti perasaanku, tidak ada yang mengerti hidupku. Ya, Raja Wali dia mengambil satu sikap, satu tindakan mencari tempat yang tenang untuk dia bisa fokus dengan pilihan-pilihan kehidupannya. Di sanalah dia mengambil satu keputusan yang sangat ekstrim dalam kehidupannya. Seringkali Bapak Ibu kita tergoda ketika ada satu pergumulan, ada satu masalah, tempat curhat kita dalam media sosial. Tetapi Raja Wali bukan tipe yang model seperti itu. Dan harusnya kita anak Tuhan juga bukan tipe yang seperti itu. Di dalam kesunyianlah dia mendapatkan solusi dalam kehidupan. Bapak Ibu, seringkali kita tergoda dengan tangan kita ini ketika ada sesuatu yang gak pas dengan diri kita, langsung kita ekspresikan lewat status kita, langsung kita ekspresikan lewat media sosial kita. Tapi Raja Wali berbeda Bapak Ibu. Dia cari tempat yang sunyi. Di sanalah dia fokus dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan di ruang tunggu itu sangat penting. Raja Wali, dia mencari tempat yang sepi, yang tenang, supaya dia bisa fokus dengan Tuhan, supaya dia bisa konsentrasi, mengintrospeksi, mengevaluasi dirinya, sehingga dia menemukan satu tindakan yang mengubah yang mengubah hidupnya untuk 70 tahun akhirnya dia dapatkan. Kita boleh melihat Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menikmati ketenangan di hiruk pikuknya kehidupan? Biasanya Bapak Ibu kalau malam hari tiba-tiba mati lampu, kita akan menikmati ketenangan ya. Pas mati lampu biasanya langsung menjerit dulu orang, gitu ya. Dan ketika sudah mati, biasanya kita bisa mendengar suara-suara yang kecil yang selama ini tidak kedengaran mulai kedengaran. Artinya Bapak Ibu, kesunyian itu seringkali cara Tuhan memakai hal itu untuk membuat kita mampu mendengar banyak pesan-pesan. Kita berhenti dari banyak hal yang membuat kita terkuras tenaga, tapi kita mau fokus supaya kita mendengar suara-suara dari Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Itu poin yang pertama kalau kita lihat dalam firman Tuhan. Sama seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 4, 1-7. Ketika ada seorang janda yang suaminya meninggal, dan ketika suaminya meninggal malah meninggalkan utang, bahkan anaknya harus akhirnya diambil. Ketika Nabi Elisa mengatakan, masuklah ke rumahmu, tutuplah pintumu, engkau dan anak-anakmu. Dia masuk ke rumahnya, dia tutup pintu, dia dan anaknya, dan berurusan dengan Tuhan. Ada kalanya kita harus ada dalam satu tempat kesunyian, tempat yang sepi. Bukan berarti Bapak Ibu saya suruh Bapak Ibu pergi ke Gunung Sanangga.
Di rumah pun itu bisa menjadi tempat yang seperti. Artinya kita lepaskan dulu media sosial kita lepaskan dulu interaksi kita putuskan biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan ekstrim apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Ia bersedia bayar harga. Kadang kita berdoa supaya terjadi perubahan di sekitar kita. Kadang kita berdoa supaya orang-orang berubah, pemerintah berubah, suami kita berubah, istri kita berubah, ekonomi kita berubah, lingkungan kita berubah, anak kita berubah. Dan seringkali Tuhan tidak lakukan itu, karena ada yang Tuhan inginkan, kita yang berubah. Seringkali bukan masalah apa yang kita hadapi yang membuat kita berat, tetapi karena kita membuat hidup ini jadi berat. Kita lihat tadi Raja Wali tadi, kita lihat bagaimana yang membuat dia sulit terbang itu bukan karena anginnya, tapi karena sayapnya sudah makin berat. Yang membuat dia sulit mematok makanan itu bukan makanannya yang keras, tapi paruhnya itu yang sudah makin membesar dan memanjang sehingga kesulitan. Yang membuat dia kesulitan menangkap ikan bukan ikannya lebih cerdas, tapi karena cakarnya itu sudah mulai tidak mantap lagi. Sama dengan Bapak Ibu, pernah nggak kita berkata, dulu kalau aku ke Pekanbaru naik motor kuat sekali, sekarang enggak. Perubahannya bukan di jalannya, bukan, tetapi daya tahan kita yang berkurang. Kemampuan kita yang makin menurun. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Wali ngerti akan hal itu. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa supaya corona selesai sehingga ekonomi kembali normal. Namun kadang Tuhan tidak mengubah coronanya, tidak mengubah keadaannya, tapi Tuhan ingin kita yang harus berubah lewat corona ini. Saya ulangi, seringkali Tuhan tidak izinkan coronanya selesai dulu, tetapi Tuhan ingin kita berubah karena corona ini. Makanya sekarang sudah ada new normal, ada habit yang baru harus kita biasakan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu suatu kebiasaan yang bagi kita itu harus dipaksakan. Saya dengar seorang stand up komedi mengatakan gini, di pesantren itu ada hal yang dipaksa, terpaksa, terbiasa. Akhirnya luar biasa. Kadang habit itu harus dipaksakan dan kita menjalani dengan terpaksa, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan akhirnya luar biasa. Bapak Ibu, Raja Wali harus berubah kalau dia ingin hidup sampai 70 tahun. Bukan Tuhan tidak dengar doa kita, bukan Tuhan tidak sayang dengan kita, bukan Tuhan tidak peduli dengan kita, tapi Tuhan menginginkan ada satu perubahan dalam diri kita dengan kondisi yang kita alami. Makanya Yesaya itu pasal 1 sampai pasal 39 itu berbicara tentang bagaimana kebobrokan bangsa Israel dan penghukuman itu. Dan pasal 40 sampai ke atas adalah pemulihan. Artinya Tuhan itu punya waktu di mana dia akan menghukum, waktu di mana dia akan membentuk kita, tapi ada waktu di mana dia menyatakan janjinya bagi kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus bukan berbicara tentang apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita, tetapi seringkali yang membuat kita tidak bisa menikmatinya adalah karena ketika kita tidak mau berubah dengan diri kita. Bukan keadaan yang membuat Raja Wali tidak berdaya, tapi paruh, sayap, kuku yang sudah terlalu membebani hidupnya. Kadang sifat kebiasaan yang memberatkan hidup kita sehingga kita tidak dapat menjalani hidup dengan maksimal. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, tanggalkanlah semua dosa dan beban yang merintangi kita. Sifat dan kebiasaan tersebut itu bisa kesombongan, keras kepala. Ada orang keras kepala dikasih masukan nggak pernah mau dengar. Ini membebanin, membuat kita akhirnya berat dalam hidup ini. Sehingga ada banyak hal nggak pernah kita bisa dapatkan karena kita keras kepala, nggak mau dikasih teguran, masukan. Egois. Tidak mau menerima teguran, gampang marah, gampang tersinggung, suka mengeluh, suka gosip, lelet, malas. Itu adalah hal yang perlu kita lepaskan dalam kehidupan kita supaya kita bisa terbang kembali, supaya kita bisa punya paruh yang tajam kembali. Ada sesuatu yang harus dirontokkan sehingga mulai bertumbuh sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Jangan mempertahankan yang membebani hidup kita.
Seringkali konflik selalu terjadi adalah bukan karena masalahnya, tapi karena kita sudah terlalu berat dalam kehidupan ini dengan beban-beban tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi. Kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat kita gampang sekali responnya langsung negatif. Dan akhirnya itu juga berdampak kepada Tuhan. Ketika perjalanan hidup kita berat sehingga kita tidak mampu berjalan, maukah kita meninggalkan kebiasaan sifat yang memberatkan kita di keluarga, di pekerjaan? Seringkali bukan masalah pekerjaannya, tapi kita terlalu berat karena kita itu langsung gampang kita untuk sombong, untuk marah, untuk macam-macam lah, sehingga akhirnya bukan karena beratnya pekerjaan, tapi karena kita yang perlu diperbaiki sebenarnya. Seringkali kita melihat bahwa untuk merontokkan hal yang memberatkan itu, Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan izinkan kita tersakiti. Tuhan izinkan kita dirontokkan dengan banyak hal. Dirontokkan dengan masalah, dirontokkan dengan konflik, dirontokkan dengan penyakit. Kadang penyakit itu merontokkan kita supaya kita benar-benar serius dengan Tuhan. Saya ingin katakan, tidak selalu Tuhan menyembuhkan penyakit manusia. Tetapi Tuhan selalu pakai penyakit itu untuk merontokkan keegoisan kita, kejelekan kita, keburukan kita, supaya kita benar-benar mengalami Tuhan di dalamnya. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu ketika ada orang penyakitnya nggak sembuh sampai mati berarti Tuhan tidak baik bagi dia, tidak. Karena Tuhan lebih peduli dengan keselamatannya daripada kesehatan. Karena kalau dia sehat mungkin dia jatuh lagi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah ketika dia di ujung akhir hidupnya dia mati walaupun dalam penyakitnya, tapi dia masuk surga. Daripada dia sembuh tetapi dengan kesembuhan itu dia mempermalukan Tuhan dari hidupnya. Tuhan lebih tahu. Makanya jangan berpikir Bapak Ibu berarti kita kurang beriman ketika penyakit kita nggak sembuh, enggak. Ada hikmat Tuhan di luar kemampuan kita untuk menalar itu Bapak Ibu. Sehingga mari kita belajar bersama-sama seperti Raja Wali. Di tengah-tengah tempat yang sepi itulah proses merontokkan diri terjadi. Dan dia tidak men-sharekan itu kepada orang lain. Dia berurusan dengan Tuhan di tempat tersembunyi itu. Jangan publikasikan proses kita kepada orang. Biarkan hanya Tuhan yang tahu proses itu. Betapa kita tersakiti, betapa Tuhan sedang berkarya merontokkan kehidupan kita. Raja Wali mencari tempat yang sepi di sana. Bapak Ibu, ini berbicara tentang di ruang tunggunya Tuhan. Di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan izinkan ada hal yang harus dirontokkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang selama ini jadi memberatkan kita, yang membuat kita selalu bermasalah. Suami dengan istri selalu bermasalah, karena ada hal yang perlu dirontokkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Ini bukan tentang apa yang Tuhan bisa lakukan, tapi tentang apa yang menjadi respon kita terhadap apa yang Tuhan lakukan. Burung Raja Wali Bapak Ibu, patoknya itu, dia patok-patokkan ke batu karang itu, sakit sekali. Tetapi tindakan itu menyelamatkan dia. Ada istilah Bapak Ibu, no pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Tidak ada keuntungan, tidak ada kemenangan di dalamnya. Bapak Ibu, anak-anak muda juga, jangan takut menderita. Ketika engkau kuliah, ketika engkau sekolah, engkau kekurangan, itu bagus bagi engkau. Jangan segala sesuatu ketika engkau minta langsung dijawab orang tuamu, itu enggak bagus. Saya suka dengan pernyataan Stephen Tong mengatakan kayak gini, anak-anak yang tidak pernah menderita, dia akan membuat orang menderita. Penderitaan itu penting. Anak-anak perlu menderita. Pemuda remaja perlu menderita. Jangan gampang dengan sesuatu mendapatkannya. Harus ada harga untuk sebuah yang istimewa. Jangan ketika permintaan kita nggak dijawab langsung kita merengek, kita ngancam orang tua. Itu mentalitas bukan Raja Wali. Amin anak muda. Mentalitas Raja Wali, engkau siap dirontokkan, engkau siap kekurangan. Mungkin ketika engkau kuliah banyak masalahmu, banyak banyak kekuranganmu. Saya ngalami ketika kuliah Bapak Ibu, tidak selalu kiriman lancar. Kadang saya harus berimprovisasi bagaimana bisa mandi. Dulu Bapak Ibu sabun batangan masih belum sabun cair. Jadi kalau mandi Bapak Ibu kalau nggak ada lagi sabun batangan teman-teman saya itu saya kumpulkan jadi satu. Karena biasanya kalau sudah sedikit kan dibuang. Saya ambil, mereka buangnya nggak ke tong sampah biasanya, karena kami kamar mandi itu Bapak Ibu sekat-sekat di atas gitu, kadang letak di situ. Itu saya ambil jadikan satu bisa jadi banyak Bapak Ibu. Ringso juga gitu.
Kalau nyuci dulu kita ambil kan biasanya kan orang pakai plastik itu nggak langsung habis. Saya gabung-gabungkan Bapak Ibu. Saya ngerti apa namanya kekurangan ketika saya kuliah. Tetapi saya tidak Bapak Ibu tanyalah orang tua saya bagaimana saya dulu. Jarang saya minta-minta ya. Mak nggak ada lagi uangku. Enggak. Saya tahu ada harus yang saya lakukan di tengah-tengah penderitaan supaya saya belajar berempati, belajar mengerti bagaimana namanya kekurangan. Jadi anak muda, ketika ada orang tuamu yang belum bisa menjawab setiap permintaanmu, jangan ngancam, jangan merengek, itu bukan mentalitas Raja Wali. Amin anak muda? Amin? Amin? Ketika orang tuamu melarang engkau, jangan pacaran dulu, jangan lawan. Amin? Jangan bapak ini gak gaul, sekarang masanya pacaran, sekarang masanya, halo, belajar. Karena penderitaan ternyata bagus untuk membuat kita lebih kuat. Raja Wali, dia rela parunya itu dipatok-patok, sakit sekali. Kadang kita berpikir, Tuhan kok tega biarkan aku disakiti, Tuhan kok tega kok biarkan aku difitnah. Ya Tuhan tidak tega sebenarnya. Bapak Ibu, ada satu negara, seorang anak itu dikatakan dewasa, dia harus melewati proses. Prosesnya adalah dia akan diletakkan di hutan. Di hutan yang penuh dengan binatang buas. Diletakkan dari sana satu malam. Dan seolah-olah ditinggalkan Bapak Ibu. Di sana dia harus melatih mentalnya untuk bertahan satu malam itu. Ketika besoknya dia tetap bertahan di situ, berarti dia pantas disebut dewasa. Dan ketika dia selesai, dia dikasih penghargaan, tetapi dia marah sama bapaknya. Bapak kok tega sekali membiarkan aku di sana, kalau ada binatang buas di sana bagaimana? Bapaknya berkata gini, tahukah engkau nak, aku ada di hutan itu, tapi engkau tidak lihat aku. Aku tetap kok memperhatikan engkau, walaupun aku tidak engkau lihat. Tapi bapaknya tidak cepat langsung menolong, dia biarkan. Terkadang penderitaan itu bagus bagi kehidupan kita anak Tuhan, supaya kita dirontokkan dan semakin lebih baik lagi. Bahkan sayapnya itu Bapak Ibu dia cabut-cabut ketika ini paruhnya sudah mulai tumbuh, paruhnya ini dipakai untuk mencabut lagi bulu-bulunya. Wah, menyakitkan dan kedinginan Bapak Ibu. Dia akan mengalami kedinginan yang begitu luar biasa karena dicabut, bukan hanya kedinginan, sakit karena dicabut bulunya Bapak Ibu. Saya aja nggak tega cabut bulu ayam, makanya saya nggak berani motong ayam Bapak Ibu. Kayaknya sakit sekali ketika dicabut bulunya. Rambut kita saja ditarik, ingat anak-anak sekolah ketika sekolah, kalau ditarik yang cowok biasanya ya, kalau ditarik segebrungnya, kamu ini nakal ya ditarik, ini sakit kali Bapak Ibu, cuma ditarik, bukan dicabut, apalagi dicabut. Tapi dia mau lakukan itu. Kakinya juga Bapak Ibu, kakinya itu dicakar-cakarnya ke apa itu, ke batu itu sampai patah kukunya itu. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi itu dia lakukan kalau dia ingin menikmati sampai 70 tahun. Mari kita seperti burung Raja Wali, yang kita izinkan firman Tuhan mengerontokkan kekurangan, kelemahan kita, mengoreksi kita. Kita izinkan masalah memperbaiki kita. Berbahagialah ketika ada firman Tuhan yang kau dengar langsung telingamu merah. Tetapi responi dengan positif karena firman itu sedang merontokkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dalam kehidupan kita supaya kita kuat. Terkadang Tuhan tidak memperkecil masalahnya, tetapi hidup kita yang di-upgrade untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, HP sekarang RAM-nya semakin tinggi. Dulu HP itu RAM-nya 1 GB, jadi kadang loadingnya lama. Internet juga dulu, MPS-nya kecil, sekarang sudah semakin besar. Terkadang bukan masalah berapa besar yang kita masukkan, enggak. Berapa kuat kemampuan kita untuk menerimanya. Kalau RAM kita kecil enggak bisa, harus di-upgrade, harus dinaikkan. Tuhan tidak memperkecil masalahnya, Tuhan tidak selesaikan masalahnya, tapi Tuhan mampukan kita, tambahkan kita kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan bagaimana caranya itu adalah ada hal yang perlu dirontokkan karena itu memberatkan hidup kita. Memberatkan hidup kita. Kitalah yang tahu dengan Tuhan. Makanya dalam kesunyian itulah kita bisa ngerti. Oh iya, terlalu gampang kita bisa melihat kesalahan orang lain, tapi terkadang terlalu sulit kita bisa melihat kesalahan diri sendiri. Tapi Raja Wali dia nggak berbicara tentang orang, dia berbicara tentang dirinya. Dalam kesunyian, dia introspeksi dengan dirinya. Ketika kita berubah, kita juga akan melihat sekitar kita berubah. Ketika kita melihat orang kurang jelas, bukan karena orang tersebut tidak jelas, hanya bermasalah dengan kita, Bapak Ibu. Sehingga seringkali masalah ini bukan karena apa yang terjadi, tapi karena respon kita terhadap apa yang terjadi sebenarnya.
Perubahan dimulai dari diri kita. Raja Wali dia berubah. Dia memutuskan untuk berubah. Memutuskan untuk disakiti. Memutuskan untuk rela sakit demi sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu juga mari kita bersama anak-anak Tuhan. Mungkin saya nggak tahu apakah hari-hari ini kau disakiti, engkau tidak terima dengan banyak hal. Terimalah itu menjadi kado yang Tuhan berikan kepadamu untuk merontokkan kekurangan-kekurangan yang selama ini kita pertahankan. Terimalah itu cara Tuhan untuk memurnikan kita. Semakin panas api itu, semakin bisa memurnikan emas itu. Terimalah itu, jangan langsung negatif thinking. Saya katakan tadi, terkadang bukan keadaan yang Tuhan ubah, tapi diri kita yang Tuhan ubah lewat keadaan itu. Dan firman Tuhan ini untuk kita semua. Untuk semua anak Tuhan dan untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Khususnya kita yang hari-hari ini mengalami krisis. Ya, Indonesia katakan penentunya nanti akhir September ini akan ada resesi. Bahkan sampai hari ini negara menggelontorkan dana yang begitu besar untuk mahasiswa, dosen, untuk buruh, untuk pegawai kecuali pegawai negeri, untuk UMKM, semuanya dikucurkan dana supaya ekonomi bisa jalan. Tapi kalau terus ini berlanjut Bapak Ibu, bagaimana mungkin bisa? Mungkin sebagian kita berkata bagaimana nanti ke depannya. Saya mau kasih tahu apapun yang terjadi, Tuhan ada di bangsa kita, amin. Apapun yang terjadi, bagaimanapun terjadi bangsa kita ini, yang penting Tuhan bersama dengan kita. Saya nggak terlalu takut dengan apa yang akan terjadi nantinya. Kalaupun terjadi masalah-masalah yang di luar dari jangkauan kita, kita percaya ada Tuhan yang membela kita dan menyertai kita. Bapak Ibu, masalah virus corona ini jangan membuat kita sampai ketakutan berlebihan. Ini hanya membuat kita waspada dan mengubah habit. Nggak perlu ketakutan berlebihan. Karena mayoritas yang membuat kita drop itu bukan karena coronanya, tapi karena mental kita. Nggak usah takut dengan orang yang sudah kena corona. Jangan berpikir, udah kena corona, udahlah nggak akan berteman aku seumur hidupku. Enggak. Setiap kita pun kalau disuap, mungkin ada di antara kita yang sudah kena. Kalau hari ini ada disuap semuanya, mungkin kita pun positif, tapi kita OTG, orang tanpa gejala. Sehingga jangan kita takut dan jangan kita menghakimi orang yang sudah kena, Bapak Ibu. Dumai sekarang makin naik saja angkanya. Bahkan sudah ada 2 orang Kristen yang meninggal karena corona. Ya. Dan ini kita nggak tahu sampai kapan. Semalam 47 ya, penambahannya 47 loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, bagaimana ke depannya. Tapi saya sangat meyakini Bapak Ibu, kalau bangsa kita, masyarakat kita ini taat protokol kesehatan, selesai itu Bapak Ibu. Coba seandainya 300 penduduk Dumai ini, 300.000 penduduk Dumai semua pakai masker selama 3 bulan ini, dan tidak ada jaga jarak, semuanya selesai. Karena virus corona itu nggak bisa pindah lewat macam-macam, enggak, ya lewat air liur kita saja. Kalau kita semua pakai masker, taat peraturan, semuanya selesai Bapak Ibu. Tapi mengubah habit itu yang sulit. Dan anak Tuhan harus di garda terdepan untuk hal itu. Kita tidak takut karena sanksi 100.000-nya. Kita tidak takut karena nanti disuruh nyanyi lagu kebangsaan atau pakai rompi hijau, enggak. Tapi ini menjadi mentalitas kita, menjadi budaya kita hari-hari ini. Yang terakhir, saya ingin sampaikan, bagaimana respon kita, sikap kita di ruang tunggunya Tuhan. Ini sudah pernah saya sampaikan, sabar. Tidak ada kata lain selain sabar. Sampai berapa lama? Sampai Tuhan berkata selesai. Sabar. Memang sabar tidak enak Bapak Ibu. Butuh waktu agar paru, bulu, dan kuku Raja Wali tumbuh kembali. Butuh proses. Ia rela bersabar dan mengizinkan sinar matahari membantu penyembuhan lukanya walaupun menyakiti. Seringkali kita tidak sabar di tengah penderitaan itu sehingga kita cari jalan pintas. Kita tidak sabar langsung kita ambil solusi yang sebenarnya bukan solusi. Kita lihat bagaimana Raja Wali itu ketika dia mengalami itu dia belajar sabar. Semua ada waktunya, semua ada limitnya. Kesabaran itu adalah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan. Roma 12 ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Tuhan ingin kita sabar di masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita.
sabar terus melakukan bagian kita. Banyak orang tidak sabar dan mulai cari jalan yang tidak benar. Ya, ketika ekonominya sudah mulai corak-marit, mulai udahlah cari hal yang lain sajalah, atau mungkin mulai curang lah, mulai bermain lah. Enggak, sabar saja Bapak Ibu. Ya, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, mari kita belajar sabar. Ya, mari kita belajar sabar, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Orang Israel kenapa mereka berespon negatif? Karena mereka tidak sabar dan terlalu cepat menyimpulkan. Mereka cepat menyimpulkan, di manakah Tuhan? Kenapa? Karena mereka nggak sabar. Padahal tinggal hitungan beberapa menit saja selesai semuanya, pasal 40 akan muncul, di mana ada pemulihan, di mana ada kelepasan. Tapi karena ketidaksabaran, respon mereka jadi negatif. Jangan cepat-cepat berespon, sabarlah Bapak Ibu. Jangan langsung menilai sesuatu ketika terjadi, memang. Tapi coba ikuti dulu, oh ternyata itu. Seringkali kita kalau kita ikuti, oh iya ya. Pernah nggak Bapak Ibu nonton film langsung berpikir gini, filmnya nggak enak. Hanya karena Bapak Ibu nonton 10 menit pertama. Kadang kayak gitu, ada film itu 10 menit pertama membosankan. Tapi kita nggak bisa menilai film itu nggak enak hanya karena 10 menit kita tonton dan memang ceritanya nggak enak. Karena film itu 60 menit. Selesaikan dulu sampai 60 menit baru kita ngerti dan kita menyimpulkan. Kadang ketidaksabaran kita cepat-cepat keluar dari rencana Tuhan. Kalau kayak gininya Tuhan, gak sanggup lagi aku. Kalau kayak gininya ekonomi kami Tuhan, adalah. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, jangan biarkan masalah, kepahitan, pergumulan kita menjadi pihak ketiga yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kan kayak gitu Bapak Ibu, kenapa gak datang gereja ada masalah? Harusnya ketika ada masalah semakin dekat dengan Tuhan. Karena jangan biarkan masalah itu jadi pihak ketiga yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu jadi pihak ketiga, Bapak Ibu tahu siapa yang menunggangi? Si Iblis. Si Iblis akan menunggangi masalah itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat Tuhan karena masalah itu, Tuhan akan pakai masalah itu untuk menyatakan kemuliaan. Iblis memakai masalah menjauhkan kita dengan Tuhan. Tuhan memakai masalah untuk menyatakan kemuliaannya. Kita pilih mana Bapak Ibu? Pilih yang pertama, kedua. Saya ulangi. Iblis memakai masalah untuk menjauhkan kita dengan Tuhan, dan ketika kita jauh dengan Tuhan kita akan dihancurkan. Tetapi Tuhan memakai masalah untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Kita pilih yang mana? Yang pertama apa kedua? Kedua. Mari, itulah Raja Wali. Mari katakan kiri kanannya, aku orang Kristen Raja Wali loh. Katakan kiri kanannya. Orang Kristen Raja Wali hidupnya berbeda. Ketika menghadapi masalah, dia nggak seperti ayam. Ayam kalau datang angin lari dia. Ayam paling repot. Kalau maaf mau bertelur, mulutnya paling apa kan? Kotek. Raja Wali cool, tenang. Mau badai, mau persoalan, dia stabil hidup. Jangan berkotek-kotek Bapak Ibu kita dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Terkadang ketenangan itulah cara Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Anak-anak muda jangan mengeluh ketika banyak hal yang tidak seperti yang kau harapkan. Tapi datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan memperbaiki hidup. Saya share satu video di salah satu media sosial, Bapak Ibu, dan itu saya dokumentasikan ketika kami ngurusi pemakaman kemarin. Bagaimana ternyata ketika lahan kuburan kita itu dibiarkan lama-kelamaan, pohon akasia tumbuh besar, dan akhirnya besar sekali. Sehingga tidak ada kemampuan untuk bisa membersihkannya hanya dengan tenaga manusia. Kita harus membutuhkan alat berat, sehingga kita minta LPU menyiapkan alat berat, dan dengan alat berat itu Bapak Ibu gampang sekali menumbangkan pohon akasia itu dan mengeluarkan akarnya. Kalau kita mungkin, saya bilang, kalau staf ya petugas kita, gimana Bang, bisa nggak kerjakan? Nggak sanggup kalau ini. Tapi Bapak Ibu kita melihat 1 hektar itu diselesaikan dengan 2 hari dengan alat berat. Kalau manusia mengerjakan, saya bilang, kalau kita mengerjakannya berapa lama? 1 bulan pun nggak selesai. Nebang 1 pohon saja pergumulan. Bapak Ibu, kadang ketika kita biarkan dia menjadi pohon yang makin besar dalam kehidupan kita. Dan akarnya itu sulit ditumbangkan, butuh alat berat. Kadang kayak gitu dalam hidup ini Bapak Ibu. Ada kalanya, ya mari anak-anak muda mulai sekarang latih dirimu. Karena kalau engkau biasakan, lama-kelamaan itu menjadi takdirmu.
Maaf, misalnya orang yang lelet, lama-kelamaan sulit mengubah itu, percayalah. Kalau nggak dimulai dari pemuda remaja, untuk rajin, bangun tidur, rajin semuanya. Kalau sudah tua jangan berkata, nanti kan sudah nikah bisa. Enggak, dimulai dari sekarang. Mulailah jadi anak yang rajin, mulailah jadi anak yang taat, mulailah jadi anak yang, itu bisa sekarang. Kalau sudah tua percayalah nggak bisa itu. Maafkan saya tidak sedang menjengkal, tapi kalau sudah tua sulit berubah, percayalah. Karena sudah terpatri dalam kehidupannya. Masa muda lah kesempatan berubah. Kalau masa tua bisa nggak berubah, bisa, tapi sulit. Bagaimana caranya? Alat berat yang dipakai untuk mengubahnya. Makanya begitu banyak orang diubahkan lewat penyakit, diubahkan lewat pergumulan. Kenapa? Itulah alat berat yang bisa mengubahnya. Kadang nasihat nggak masuk akalnya. Tapi anak muda, mulai dari sekarang, hal kecil pun mulai. Supaya apa? Kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dari kisah burung Raja Wali. Menikmati dan menjalani proses di ruang tunggu, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru untuk menikmati hidup berkemenangan. Kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, tapi untuk mengalaminya kita harus berubah. Saya katakan gini, kasih setia Tuhan tidak akan berubah, tapi untuk mengalaminya kita harus berubah. Saya ulangi Bapak Ibu, mari tangkap pesan ini. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berubah, tapi untuk mengalami itu kita perlu berubah. Jangan tuntut Tuhan berubah, karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia iya dan amin, janjinya pasti digenapi, tapi perlu kita berubah untuk menikmatinya. Selamat menikmati di ruang tunggu Tuhan, dan selamat menikmati kekuatan baru dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami lewat firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasan. Tambahkan kami hikmat memaknainya ini Tuhan. Sehingga kami punya respon positif ketika kami ada di ruang tunggu Tuhan. Terkadang Tuhan tidak menjelaskan, mendetail kapan Tuhan akan menolong kami. Tapi dalam proses menunggu itu ada banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan sedang merontokkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar dalam hidup kami. Lewat pergumulan, lewat masalah, Tuhan tolong kami. Ampuni kami kalau kami berespon negatif terhadap cara Tuhan hari ini mengerjakan kami. Tuhan izinkan kami kekurangan, Tuhan izinkan corona ini melanda kami, Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan izinkan kami menderita, ada konflik di keluarga kami. Ampuni kami kalau kami salah menilai Tuhan dengan kondisi ini Tuhan. Tapi biarlah kami akan menerima ini sebagai cara Tuhan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menatap masa depan. Kami sabar bukan karena kami melatih diri kami saja, tapi karena kami yakin bahwa Allah kami adalah Allah yang iya dan amin. Allah yang pasti menolong kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Walau kadang tidak dapat kami mengerti, tapi kami sangat percaya Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menuntun kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Biarlah kami tidak meragukan bahwa kami menyadari, mungkin kami berkata Tuhan berubah, tapi biarlah kami sadar kami yang harus berubah, karena kami tahu Tuhan kami gak pernah berubah dengan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong seluruh umat-Mu, Roh Kudus berikan pencerahan bagi kami, sehingga kami menangkap isi pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini, sehingga kami dikoreksi, diperbaiki, dan di era pandemi ini ada hal-hal baru yang Tuhan kerjakan. Kami menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, sehingga kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kami semakin ringan melangkahkan kaki kami, karena beban-beban berat itu sudah kami tanggalkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan bahagia menjalaninya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.